Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena suara share screen saya tersendat-sendat. Jadi di sini saya voice over menggunakan HP. Perkenalkan, nama saya Mahfudatul Himmah, NIM 040201222045, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian Word. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ICT 1. Simak terus videonya ya. Pertama, saya akan menyiapkan blank dokumen. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan isi atau poin-poin yang ada di skripsi yang akan saya duplikasi. Nah, ini isinya. Kita akan copy paste ke blank dokumen yang tadi. Setelah itu, kita akan menggunakan multi-level list. Bisa dilihat, ini menu multi-level list. Kita pencet. Kemudian, define new multi-level list. Nah, pada nomor 1, kita link levelnya heading 1, level to show, level 1. Terus kita tulis bab pada enter formatting. Kemudian number style-nya nomor Arab. Kemudian nomor 2, link levelnya heading 2, levelnya level 2, ini kita hapus. Nah, include level ini kita urut dulu ke level 1. Kemudian number style-nya yang angka Arab. Kemudian yang nomor 3, kita menggunakan heading 3, level 3. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Include level. Pertama level 1. Kemudian kita kasih titik. Level 2, kasih titik lagi. Kemudian di sini kita menggunakan heading 1 pada halaman judul sampai kata pengantar. Ini kan muncul bab-babnya. Nah, ini numberingnya kita nonaktifkan, kemudian kita atur spasinya. Before after-nya kita nolkan, spasi 1,5. Nah, untuk pendahuluan ini kan kita menggunakan bab 1. Jadi numberingnya tidak kita hapus, kita shift enter. Kemudian latar belakang sampai sistematika penulisan nanti heading 2 di akhir aja. Landasan teori heading 1. Nah, babnya ini biar di tengah kita shift enter semua ya. Mulai bab 1, 2, 3 sampai bab terakhir. Hasil penelitian kita bab 4 heading 1. Shift enter. Kemudian selanjutnya, nah ini penutup heading 1. Bab 5 kita shift enter. Kemudian kita rapikan. Daftar pustaka dan lampiran ini heading 1. Bentar. Nah, kita blok heading 1. Tapi babnya kita hapus dengan cara menonaktifkan numbering. Bentar, kita ulangi lagi. Heading 1, numbering. Nah, bisa kita lihat ya. Kemudian kita lihat pada skripsi duplikasi, kita memasukkan isi atau kontennya. Skripsi, pertama halaman judul. Nah, halaman judul ini atau cover ya. Oh ya, maaf kelupaan, yang latar belakang ini belum kita heading 2. Ini kenapa kita bisa otomatis, karena pertama kita udah mengatur multi level list di awal.
Ini heading 2. Nah, ini kita yang deskripsi lokasi pada heading 2, sedangkan sejarah sampai struktur ini pada heading 3. Ini heading 2 lagi. Pembahasan ini masih heading 2. Pengenalan pembawaan acara nanti heading 3. Nah, selanjutnya pada bab 5 kesimpulan dan saran ini kita heading 2. Kita cek lagi, udah ke heading semua. Sedangkan sekarang kita sebelum memasukkan konten, ini pada halaman judul kita pack break. Karena kita sendiri-sendirikan setiap halaman. Kita pack break semua. Mulai halaman judul di sini. Kita tulis skripsi. Di sini saya menggunakan skripsi karya Nur Izzatul Hasanah dari kampus Bengkulu. Sebentar ya, ini ada kendala sedikit. Kita rapikan fontnya. Nah, ini editornya saya. Saya sebagai editor, bukan pembuat skripsi. Sementara ini dulu. Kemudian kita masukkan isi atau kontennya. Pertama, persetujuan pembimbing ini kita kopas-kopas aja, karena kita cuma menduplikasi sedikit. Ini jangan lupa kita pack break. Kita kopas di sini. Pokoknya setiap judul itu kita pack break ya, biar mempunyai halaman sendiri-sendiri. Mulai halaman pengesahan, ini juga kita pack break. Halaman moto, kita pack break juga. Semua kita pack break, baru kita memasukkan isinya, kita kopas isinya. Nah, setelah kita kopas, nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Intinya di sini kita setelah menggunakan multi-level list, tinggal kita kopas. Sekian. Nah, kita kembali lagi setelah tadi memasukkan semua isi atau konten skripsi yang kita duplikasi. Sekarang kita akan membuat caption, tabel, gambar, dan lampiran. Pertama, tabel. Nah, skripsi yang saya duplikasi ini tabelnya ada 1. Pertama, kita masuk ke reference, insert caption, kemudian labelnya kita ganti tabel, numbering. Oke. Nah, di sini kita sudah ada tabel 4.1, kita ubah fontnya dan warna font. Kemudian kita rapikan. Kemudian kita masuk ke caption untuk gambar. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama ini gambar reference, insert caption, kemudian labelnya kita ganti gambar. Numbering, ini include chapter number, headingnya disesuaikan. Ini sebenarnya heading 3 ya, bukan heading 2. Nanti kita ubah lagi. Use-nya kita pakai titik period.
Ini kita rapikan. Untuk warna kita hitamkan, kita rapikan ya teman-teman. Kemudian untuk gambar kedua seperti tadi, kita ke reference, kemudian insert citation, insert caption maksudnya. Terus yang tadi udah otomatis kan, karena kita udah buat yang pertama tadi, jadi kita tinggal oke, terus kita rapikan lagi fontnya. Times New Roman 12, fontnya kita hitamkan. Kemudian gambar yang ketiga ini udah otomatis ya, tadi udah saya buat. Kemudian kita masuk ke daftar lampiran. Nah, ini lampirannya kita ambil 2 aja. Reference, insert caption. Nah, labelnya kita ganti lampiran. Oke, kita lampirannya menggunakan lampiran angka biasa aja karena bukan masuk ke bab. Jadi lampiran 1, lampiran 2. Untuk lampiran yang kedua ini sama ya. Kita ke reference, insert caption. Nah, ini tinggal oke aja. Kemudian kita rapikan lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita atur size kertasnya A4, marginnya kita custom margin, multipexnya kita mirror, terus yang top atau atasnya 2 cm, inside dalamnya 2 cm, bottomnya juga 2 cm, nah yang luar atau outside-nya baru 3 cm. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah sesuai ya marginnya. Bisa kita cek-cek lagi. Nah, untuk halaman judul itu lembarnya kan di awal, di kiri, nggak mungkin bolak-balik. Selalu 1 lembar aja. Jadi kita back break. Kita section break. Ini jadi kita kosongkan yang kanan. Terus kita tulis di sini, kita ketik halaman ini sengaja dikosongkan. Nah, kemudian seterusnya sampai ke halaman persetujuan pembimbing juga demikian, kita section break. Terus kita kopas aja yang atas tadi, halaman sengaja dikosongkan, kita kopas. Kita taruh tengah. Nah, kemudian untuk halaman moto, halaman persembahan, abstrak juga demikian. Sampai daftar isi yang kanan kita kosongkan. Karena nggak mungkin itu bolak-balik ya. Kita skip aja, nanti akan saya edit sendiri. Kalau satu-satu nanti kepanjangan. Selanjutnya kita membuat halaman page number. Nah,
page number tadi kan yang kita yang tengah ya, kemudian bagian bab 1 ini halamannya udah tidak Romawi lagi, kita udah page break, jadi ini udah tidak lanjut, kita ke insert lagi. Ini kita cek page break-nya dulu, kemudian kita ke page number, button of page. Nah, ini udah otomatis ke angka Arabnya, start nomor 1. Nah, untuk halaman bab awal, bab 1, bab 2 itu berada di tengah, yang lain pada bawah kanan. Ini kita atur bawah kanan halaman selain awal bab, kita different perspective biar beda, untuk membedakan halaman. Bab 2 juga demikian, ini udah di tengah karena kita different perspective. Yang lain selain pada bab ini berada di sisi bawah kanan. Ini kita bisa lihat halaman 4 berada di bawah kanan. Kemudian pada bab 3 ini karena awal bab berada di tengah sampai pada bab terakhir. Pokoknya awal bab kita menggunakan di tengah karena different perspective. Bab 5 juga demikian. Kita bisa cek-cek lagi. Ini ya, udah di kanan bawah yang selain bab. Nah, kemudian ya, coba kita cek-cek lagi ya. Different perspective. Nah, ini kelewatan. Yang bab 5 belum kita different. Nah, pada daftar isi kita gunakan otomatis pada reference table of content, insert table of content, kita modif sesuai dengan font yang kita gunakan. Saya menggunakan Times New Roman 12. Kita oke semua. Nah, ini sudah menggunakan daftar isi secara otomatis. Selanjutnya kita menggunakan daftar tabel. Ini belum saya edit ya page break-nya. Setelah daftar isi harusnya itu tidak pada baliknya, tapi pada halaman berikutnya. Langsung aja ke daftar tabel. Kita coba ulangi lagi yang daftar isi karena tadi kayaknya berantakan. Nah, udah ya seperti ini. Kita bisa lihat langsung otomatis. Kemudian kita masuk ke daftar label, kita ke menu reference juga. Nah, ini insert table of figure, kita kan tabel, jadi caption labelnya kita pilih tabel, pencet OK. Nah, ini secara otomatis udah sesuai dengan halamannya. Kemudian daftar gambar juga seperti itu, insert table of figure ini. Kemudian captionnya kita ganti gambar karena daftar gambar. Nah, udah otomatis seperti ini. Kemudian daftar lampiran juga demikian, pada menu reference, terus insert table of figure,
tapi lampiran ini udah lampiran, tinggal kita oke. Nah, sudah seperti ini kita bisa lihat. Nanti kita juga bisa mengupdate ya. Ini sekarang kita masuk ke citasi Mendeley menggunakan insert citation pada menu reference ya, jangan lupa, karena ini wordnya udah terhubung dengan Mendeley. Maaf, ini sedikit lemot ya. Nah, ini stylenya kita gunakan. Itu tadi muncul seperti itu karena insert citation kita menuliskan autornya. Mohon maaf, ini untuk share screen-nya tidak muncul ya, karena laptop saya tidak mendukung insert citation. Nah, ini sebenarnya nih muncul, kita bisa mencari autornya. Sebenarnya ini Indri. Kita ketik Indri, nanti muncul, kemudian kita pencet. Setelah kita pencet, nah nanti muncul seperti ini. Ini menggunakan body note, bukan footnote. Nanti kalau footnote ya ada tulisannya angka 1 kecil gitu. Ini bukan insert citation. Ini mohon maaf ya, ini jadi share screen-nya kosong. Kemudian kita ke daftar pustaka, masukkan insert bibliography. Nah, jadi otomatis citasi yang kita masukkan tadi sudah terdaftar di daftar pustaka. Tinggal insert bibliography. Kita cek-cek lagi ya. Nah, udah lengkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.